Awal-awal tadi kan ngomong pendek kemarin lah kak ambrun bisa lu karena rambutnya keren dulu rambutnya dicintok ya mana Ya pusing. oke 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Ini masih bersama kami berdua. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Kami ya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk super thanks. Alhamdulillah kopinya jadi tersedia ya Bro Ayung ya. Terima kasih banyak semuanya. Langsung aja lah, nggak usah pakai lama-lama. Bro Ayung, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dan pasti ada cerita dong. Cerita apa hari ini yang mau dibagikan ke kawan-kawan semuanya nih Bro Ayung? Ya, insya Allah ini ada sebuah cerita dari Mbak Sri. Tapi beliau mintanya namanya Yanti aja, namanya Sri Yanti. Oh, namanya Sri Yanti, cuman jangan pakai Sri tapi Yanti. Iya, Yanti aja. Soalnya aku sebel mas. Kenapa nggak dibalik ya Tian? Gitu kan. Tian bagus ya, Bi. Iya kan? Ada kenangan dulu. Nah, ini kawan-kawannya namanya ya. Betul. Bisa jadi inspirasi. Iya, Tian. Aku ya dari dulu mas, dari dulu itu saya nggak suka dipanggil Sri. Kayaknya desa, padahal nggak begitu ya, Bi. Tapi ini pribadi yang menurutnya Mbak Yanti itu. Menteri Keuangan juga. Iya, Sri. Namanya itu kan. Betul, dia itu nggak suka dipanggil Sri, panggilannya Yanti. Bukan masalah namanya jelek, banyak banget waktu itu yang namanya Sri. Sri Atun semuanya. Iya, Sri Atun, Sri Ningsi, Sri macam-macam. Saya mau menceritakan, ini udah ibu-ibu, Bi. Menceritakan kejadian di tahun hampir sama kayak cerita sebelumnya. 80-an. Di tahun 80-an. Sorry, ini Bu Sri ini kenalan atau subscriber? Belum subscribe yang Oh, belum subscribe, berarti kenalan gitu. kenalan aja, Bi. Jadi Bro Ayung ini mainnya sama ibu-ibu soalnya. Gimana ya, Bro Ayung? tergantung, Bi. Tergantung musim begitu ya. Ya main kan sama siapa aja, berkawan begitu. Bu Srianti, enggak Bu Yanti gitu ya. Menceritakan kisahnya beliau lagi masa kecil di tahun 80-an. Jadi ya masih tetangga kampung, jadi ya deskripsi kampungnya, Penggambarannya, lokasinya aku kenal, mirip-mirip sama-sama. Cuman di tempatnya beliau itu nggak ada sungai besar, kalau tempatku ada, gitu ya. Tetangga desa ya? Tetangga desa. Jadi di tahun tersebut memang ada banyak tanggapan di waktu-waktu itu ya, bulan-bulan hiburan itu. Maksudnya? Iya, hiburan, tanggapan. Jadi ada orang sunatan, orang duwe gawe lah, orang mantenan, terutama orang-orang yang rada punya waktu itu kan, kalau nggak ada tanggapan itu wagu. Di sini wong yang biasa-biasa aja paling nggak ada orkes gantung itu pakai sompok toa gitu ya. Terus biasanya pakai video. Iya. Yang kotak gitu. Kotak VHS ya. VHS. Nanti kalau sore itu ya filmnya berantem, film Cina, kadang-kadang maleman itu untuk bapak biasanya kan begitu. Nah ini kalau yang lumayan dan memang orangnya belabah, royal, bos-bos, kadang-kadang bos warto, bos ini apa namanya, bos bawang, sering kan anggapnya itu apa dangdutan yang gedean itu lebih orkesan lah, gampangnya seperti itu. Orkes ya. Orkes itu kita itu senang banget yang kalau yang video nggak seneng, soalnya apa, videonya kecil yang nonton bejibun banyak banget, jadi anak kecil itu alhasil nggak bakal ngeliat apa-apa, ngeliatnya tukang dagang. Anak-anak sekarang kita bisa ngeliat apa aja di handphone, bisa nyaman banget. Kalau dulu mau lihat tontonan berantem, sekarang wagu gitu ya. Iya. Dulu aja nyampe. Itu keren banget nonton Jet Li kayak gitu zaman dulu. Nyampe susah banget, kadang-kadang layar tancap, nyesel-nyesel, gerimis bubar begitu ya. Fist of Legend kalau nggak Fist of Legend, betul. Akhirnya saya waktu itu kan perempuan, tapi banyak main sama cowok-cowok karena saya orangnya nggak senang, maksudnya dia kan dianggap rada tomboy gitu ya. Kalau sekarang bahasanya tomboy, kalau dulu itu kayak bocah lanang lah seperti itu. Pakainya senangnya celana. Nah, padahal sih wis metu mas, wis metu apaan nih mbak gitu, apaan nih, udah mencingis, tapi tetap aja saya kayak laki, mainannya kayak gitu sama cowok-cowok. Itu waktu itu bulan-bulan kayak Maulid apa bulan ini, enggak Syawal, lagi banyak tanggapan orang-orang manten begitu. Berarti ya. pasca Lebaran. Pasca Lebaran banyak orang mantenan
itu dengar-dengar udah sejak sebulan yang lalu lah udah geger kalau mau ada dangdut gedean dulu, bahkan ada artis itu Nasi Daria Mutohoro apa itu mau ke sana, tapi katanya nggak jadi. Tapi dangdut kita nggak kalah hebatnya. Makanya ya kabar-kabar juga dari tukang dagang yang biasa keliling, kok ada dangdutan loh, ya kan, apa namanya bulan depan tanggal semene apal semua lah. Akhirnya kita anak-anak udah persiapan, tapi ternyata karena saya itu cewek, saya itu ditinggal sama teman-teman cowok. Wadon cowok ganggu nanti nggak asik lah, namanya perempuan. Lagi pula kan meskipun saya tomboy, saya nyatanya juga dari kawanan kumpulan teman-teman yang cowok saya paling kecil. Akhirnya sengaja saya kayak diselimur sama orang tua itu, ditukungnya jajan apa sama di rumah buat jangan ikut-ikutan sama teman-teman yang cowok. Aku ya lupa mas waktu itu lalai, dan saat itu sekecil itu saya udah dapet udah menstruasi. Jadi ya orang ilok lah dolanan karo bocah lanang-lanang terus udah kamu itu perempuan. Iya tapi ini kan mak itu mau nyangkal. Aku nggak ada teman saya. Ya kamunya aja yang kerasannya minder, ngomongnya gitu. Akhirnya pas udah maleman jajan habis saya inget, dan suara itu dang tuh dengeran kampung ya, nggak ada rame-rame yang lain itu, walaupun jauh sayup dang bapak nih mas, padahal aku udah nggak keinget bapak nih, ramu ya kayak ini selekas katanya seperti itu. Bapak saya sendiri dimaki-maki habis sama mama. Bocah wis ora kelingan udah nggak keinget, malah bapaknya sing ngomong, kau tanggung jawab bocah. Iya padahal saya belum nangis, tapi hendak nangis. Bahwa saya udah keinget, ya ini malam dangdutan, pantesan saya nggak boleh ikut dibeliin jajan tumben-tumben. Baru saya nangis kucur, nonton dangdut, wis bengi, nembe lekas baru mulai. Pokoknya sono. Lah karo bapaknya, masuk sawah katanya, masuk ke sawah. Padahal mau sendirian. Kalau bapaknya itu ke sana, ya koro mbah dejak, wis tuh apa nonton apa di belakang. Ya tak sangune, yulah tak undungan disit, katanya begitu. Tadi nggak mau ikut, tapi ini disanguin sama mantunya kan bapak saya gitu ya. Yuk tak undungan disit, mau pas udah kan nanti beli rajungan bisa. Rajungan keren banget dulu itu udah ada rajungan kuah. Akhirnya saya boncengin, saya itu diemban sama mau, seneng banget sana. Tapi ya tadi ya, wong saya perempuan mainnya siang, nggak tahu dunia malam itu seperti apa ternyata di luar. Ya akhir mas serem luar, ya saya tahu, tapi kan tahunnya duluan jenengan, saya kan lebih mudaan begitu ya. Kayak mas jalan-jalan yang udah ke arah Cangakan ke sana. Kalau sekarang kan udah aspal, dulu lewatnya kebun-kebun, pinggir-pinggiran rumah, kayak selendongan kayak gitu. Kayaknya sih ya, kalau orang tua sih kayaknya anteng, apalagi mbah saya nggak nyampe, tinggal bae mak, tinggal aja mbahnya suruh, lamaan sih bi, tretean jalan. Ya Allah, mandek di sit kesel, capek loh, tekan sana nanti habis. Kalau lagi bocah kecil pengen banget kan kayaknya, gregetan banget, ada belut kencing campur-campur bi, padahal itu kan hanya perasaan doang. Perasaan doang. Itu padahal lagi kayak gitu saya pengen nonton banget, musik makin deket, rame lah di sana, dan bahkan lampunya dari seberang sawah itu klip-klip itu orang dagang semua loh. Itu udah seneng banget, mau nyampe banget. Itu simboh lama aja lewat sawah, nanti ke blosok, lewat lagi muter ke sana. Nah itu saya menangi atau melihat di beberapa rumah terakhir lah, hampir orang ini suara dangdutannya udah keras ya, udah kedengeran makin keras. Ya zaman itu lampu nggak ada listrik lah, belum ada listrik. Ada sih cuman orang-orang yang listrik PLN belum ada, itu kan pakainya genset listrik juga. Iya betul, listrik PLN belum ada. Lurahnya ya itu. Saya masuk lewat sentongan. Kalau mas saya kan siangnya jualan kayak rujak takiran yang pakai itu, ngerti gang-gang itu paham semua lewatnya. Mah jangan lewat sini. Lah gari menang bocah cilik gelis anjuk cepet nyampe kalau lewat sini. Tapi mau ibu saya atau mbak saya, apa mereka nggak ngeliat, apa pura-pura nggak ngeliat biar saya nggak takut. Saya itu dari perjalanan itu ya mas,
terutama udah mendekati kampung itu, dan konon kampung itu banyak orang-orang Jepang, orang-orang Ngipri gitu loh. Saya tuh ngeliat sosok macem-macem banget, dari yang pocongan, yang hantu-hantu yang hijau-hijau tok mas, kayak orang yang gede tapi hijau, hulek. Terus sosok-sosok kayak tuyul itu saya ngeliat di ujung, tapi nggak ada yang papasan gitu loh. Itu kan paling suara jangkrik berpadu sama musik yang jauh itu. Emak saya nggak ngomong, mbak saya juga ngomong, paling dia sambil nginang, kecah kecuh, itu begitu ya. Saya itu ngering-ngeringnya takut, tapi pengen cepet sampai ke sana. Kalah wis takut, lihat itu, tapi nggak ada yang papasan begini. Misalnya gang ada pertigaan begini, kita yang ngambil arah lurus, kalau saya naoki dilalai di situ ada, ya gitu, tapi jauh posisinya. Tapi saya nggak memastikan itu kayaknya pocong, itu kayaknya hulek. Iya, jadi nggak 100% yakin. Nggak 100% yakin. Nah ini ada rumah yang gede banget, cuman katanya suwung, itu mbak saya ngomong. Kita suwung ya ti, umawi suwung suwe nemen. Serem ti nengkene gemien jagalan, di sini tuh dulu jagalan. Zaman kunama-kunanya jagalan. Jadi mbak buyutnya yang punya rumah itu, dia udah ngomong kayak gitu. Saya itu kayak ketarik. Jagalan itu apa? Jagalan itu kayak tempat pembantaian, pembantaian zaman Belanda atau zaman apalah kayak gitu. Saya bisa tertarik dilalai, padahal itu udah kelihatan loh, rame-rame udah kelihatan orang dagang, cuman kaling-kalingan kayak pohon-pohon apa kebun. Nah, saya itu ketarik melihat rumah tersebut, mas. Saya ketarik melihat rumah itu. Saya ngeliat ke rumah, kan emperannya pelataran itu keauban kayak pohon-pohon mangga yang rimbun-rimbun dan cuman gelap. Ya kayak siluet-siluet itu ada saka-sakanya begitu ya. Mungkin ada makhluk yang ada pas di terasnya di saka. Itu nggak jelas, cuma ngeliat putih-putih dan seumuran saya, kayaknya seperti itu. Dari ukuran badannya. Dari ukuran badan kayak ukuran saya, dan rambutnya juga mirip. Bob ya, namanya Bob. Rambutnya pendek kayak gitu, dan dia itu pakai androk yang lurusan seperti itu. Dia nyindir. Mas saya nggak ngomong, mak, itu ada anak kecilnya di sana, saya nggak berani. Udah kayak ini setan mungkin gitu ya, udah mungkin ini setan. Saya langsung balik lagi ngelihat ke sana, tak alihkan sambil gendong belakang, lihat ke arah rame-rame udah dekat, udah mulai banyak suara orang-orang lah. Ini masih di area persawahan atau udah masuk perkampungan? Udah masuk perkampungan, dan udah dikit lagi udah nyampe lah, mungkin baca 50-an meter karena kalangan kebun kecil lah. Itu saya ketarik lagi, muka kayaknya pengen dihadapin ke arah sana. Itu bocah kecil itu masih berdiri di situ, dan seakan-akan walaupun gelap putih tok gitu loh, kelihatan kayak samar-samar nggak jelas, seakan-akan dia itu ngomong, Pandi Sri, mau kemana? Bukan Yanti? Enggak, yang nyebelin kan manggilnya juga Sri. Tapi karena dia mungkin hantu, nggak berani ngomongin Bi. Coba kalau dia orang, mesti aja ngundang Sri kayak gitu kan. Jangan manggil Sri. Pangendi Sri. Ma, anak sih ngundang. Ma, anak ada yang manggil saya begitu. Undang siapa? Mbok tua. Iya mbok. Orang-orang ini lagi nginang. Wis perek kok, udah deket. Saya udah kealih perhatian semuanya. Udah deket, udah rame. Sana ada tukang kacang guduk, jagung, segala macam kan. Suara genset kan jauh ya dari panggung. Udah seneng banget. Sana larut saya seneng kayak gitu. Tapi uang zaman itu ya, kalau sekarang orang-orang lebih nonton dangdut ya lebih tertib. Kalau yang daerah sini kan ya udah ada tempat duduknya, yang mau joget ya tinggal naik. Kalau dulu itu kayak orang nonton konser gerubeng susah, apalagi emak saya ya pendek, mbak saya apalagi di mana semingkir bocah lanang gitu mau lihat biduannya apa ayu apa ora. Pas astagfirullahaladzim mengukur cewetan dok, katanya seperti padahal rok pendek, katanya pakai cewetan dok. Emang dari bawah ya kelihatan itunya Bi. Saya mah seneng rame, terus ngelihat teman-teman yang cowok-cowok pada di bawah. Jadi merangsek terus sampai maju. Saya dipanggul di atas ini sama emak saya. Itu bukan ngelihat biduan, di bawah kolong itu ada teman-temannya dia. Teman-teman cowok-cowok itu pada di bawah ini. Kemarian mas katanya udah tahu, sengaja ngindik katanya dari sela-sela papanya kan kelihatan. Wis jorok, dari kecil aja udah jorok kan. Itu saya nyesel-nyesel, mau maning ning bocah-bocah kaya di situ sih. Sarung nggak boleh, awas ngotak laporna. Tapi suaranya
cuman Kalah, kelihatan ya. muka ininya aja, Kecap-kecap doang. cap-capnya doang. Suaranya kalah sama dangdut. Mbak saya mbak saya enggak, ini sih ya kakinya udah tua ya. You, wajaknya udah terus lagi betah-betah. Saya udah tadi sempat apa namanya kedelai yang dikukus itu kan sambil ketak-ketik gendong, enak banget nonton. Itu balik lagi turun ke belakang mau arah, bukannya pulang sih, lurus senderan buat duduk. Wong denger aja udah seneng, gak tambah. Saya kakinya nggak kuat, saya mundur ke belakang. Ibu ya masih betah sebenarnya, mundur ngelewatin bapak-bapak lagi, orang joget di bawah juga ada. Pas udah agak arah ke belakangan ya deketnya tukang tadi kedelai, saya didudukin semacam ini apa ya, balai-balai yang buat medang orang tamu itu kan ada yang pakai besi yang warnanya biru dulu itu ya. Biasanya ada capnya, cap layos mana tenda mana. Saya duduk di situ, klak bunyi kan, petak gitu kan. Agak lembung, petak. Saya duduk di situ sedih banget, mana mama di situ. Bocah Anggara, dia kepala apa gitu. Emaknya kayak gitu, ini kepala apa di sini tuh teles apa. Diingus-ingus, kon metu, kon dapet, kamu lagi dapet. Ngomongin saya mas. Ternyata iya saya nggak sadar, saya juga lagi keluar, lagi dapet. Itu pas dipanggul itu kan pas lagi, nggak ada namanya pembalut-pembalutan waktu Pembalut itu. dulu masih pakai kain kalau nggak Masih kain, saya nggak enak banget. Mandelapi malah wis tanggung katanya. Ya bocah wadonnya lumrah, kata mbahnya mas seneng banget melu-melu nyanyi lagu-lagu lama sih Bi. Saya di situ perasaan nggak enak ya, di sini ya rada mules, perutnya sakit, badan kan kayak meriang-meriang. Emang rasanya begitu mungkin ya, apalagi belum ada jamu-jamu. Cuman perhatian saya itu tertuju sama sosok yang lain, ada sesuatu yang lain. Di sebelah kiri saya ada pohonan mangga. Di situ nggak ada tukang dagang sama sekali, ada lapang lah. Di situ agak lapang, itu ada yang berdiri di juntayan akarnya ada yang lingkar-lingkar begitu. Persis banget itu. Kalau saya mungkin angan-angan saya doang, apa jangan-jangan itu yang di rumah tadi. Itu di situ nampak jelas, cuman mukanya nggak kelihatan gitu, ngadepnya ke arah dangdut sana. Nonton gitu nonton. Tapi kalau tempat dari bocah tadi nggak bakalan kelihatan, kalingan bawa-bawa tinggi lah seperti itu. Cuman dia kayak berdiri aja di situ. Saya perhatiin mas sosok itu ya, klambinya apik, klambinya bagus, tapi nggak model. Sekarang itu nggak model. Karena bagus kala itu mungkin. Bagus kala itu di Jawa. Tapi aku yang nggak nge itu setan, nyatanya bisa kesini nonton kan, mukanya kan nggak kelihatan. Terus tadi tempat manggil Sri, dia cuman berdiri tapi melas ya, klambinya apik orang jajan. Klambinya, bajunya bagus tapi nggak pegang jajan. Yang saya orang susah aja megang jajan, yang lain ada yang megang jagung rebus. Apa kok dia cuman berdiri tok, tangannya nggak ke atas, nggak mendorin rambut sama sekali, dan mirip banget saya rambut saya, pakaiannya tok sing beda gitu ya. Dia cuman lurus begini. Terus saya itu mungkin ketarik, pengennya merhatiin itu aja, dulu terus bodo amat. Bahkan saya ditanyain ibu, bocah, berarti tanyain kamu keluarnya banyak apa enggak, pulang ayo mau jajan. Saya nggak mau, padahal saya lagi merhatiin itu yang di bawah pohon mangga. Akhirnya saya negesin, kayak siapa sih dalam hati itu sebenarnya, siapa anaknya, siapa bajunya bagus tapi kok sendirian, apa nggak takut, nggak ada temennya, nggak ada orang tuanya. Itu nengok ke arah saya, katanya karanya si Mbak Yanti ya, nengok ke arah Mbak Yanti. Jadi ponian di sini, ponian, dan dia baru ternyata rambutnya nggak hitam. Rambutnya nggak hitam, rada kekuning-kuning gitu loh, apa coklat pirang kayak gitu. Tapi di saat itu pun saya nggak itu orang luar, nggak ngerti orang luar itu rambutnya merah apa putih, nggak ngerti. Rambutnya bagus semuanya, rambutnya kayak gitu coklat. Mukanya ya kayak saya, mirip kayak orang biasa, cuman dia bersih. Bang Sugi gimana sih mas, kayak gitu orang kaya senyum ke arah saya, kayak kita itu udah kenal lama gitu loh. Saya senyum lagi, cuman mulus lagi, perutnya tiba-tiba habis disenyumin sama dia itu perut saya langsung sakit banget. Saya nangis, perutnya sakit banget ini, wetenge lara. Yuk balik. Itu masih belum habis sama sekali. Dulu kan nyampe jam 1. Kalau yang nyawer banyak nyampe jam 1, jam setengah 2 kan. Nggak ada yang nyawer jam 12,
12 habis. Habis. Akhirnya sempat Mbah beli jagung sama ini yang lain lah buat bapak di rumah, katanya wong sing nyanguni bapakne kon tak balik namaning. Kasih oleh-oleh gitu. Kasih oleh-oleh. Ternyata bapak nonton di situ. Pas kita lagi kerenggang-kerenggang mau balik, saya harus jalan pokoknya. Udah dianterin ke situ, pulangnya jalan. Berat, apalagi kamu udah basah itunya. Saya jalan ditenteng begitu. Lah mau jalan balik, kamu udah balik? Bapak nih, bapaknya sama teman-temannya. Konong kene din pangani gitu. Oh, dikasihin. Dikasihin. Nah, sepi malah sampean paling di siti ketara, paling sampean itu duluan di sini. Cuman ketawa doang, Bi. Akhirnya kami pulang renteng-renteng bertiga. Saya nggak tahu ya ada ketertarikan apa sama yang perempuan, si cewek yang seumuran saya itu. Seolah-olah kasihan dia sendirian, nggak ada keluarganya. Lagi-lagi di gang yang sama saya, skala itu saya nggak nemuin sosok mau pocong kunti, nggak ada sama sekali. Apa mereka udah nonton dangdut semua? Bisa jadi. Ya kan bisa jadi. Udah mulai rame, artisnya udah dateng kan. Begitulah ceritanya. Saya itu selalu nengok ke belakang, kayak soal bocah itu pulang apa enggak ya? Kasihan, yakin. Apalagi kalau nggak punya duit, mendingan daripada tadi jajannya kasih bapak, mendingan kasih itu teman saya yang tadi senyum. Lah tibalah kami di rumah yang suwung itu. Rumah yang suwung itu lagi-lagi di situ Mbah mungkin pamali, mungkin menurut pikirannya si Mbak Yanti ya. Jadi Mbah itu nggak ngomong, emak saya nggak ngomong, cuman liwat aja. Berarti letter L begitu gangnya depan rumah itu. Saya diem, cuman nggak tahu mas, saya kayak kupingin denger di rumah itu ada rame-rame lah. Gemeresek orang ngomong tapi ngomong apa nggak tahu. Ada lampu atau semacam penerangan, nggak ada sama sekali. Persis kayak awalan kayak gitu, cuman anginnya lebih kencang karena mungkin pagi angin kumbang gitu ya. Akhirnya saya mau ngomong, takutnya nanti dijelasin, malah aku jadi takut. Wis lah ikut pulang aja. Pertengahan saya minta gendong lagi. Delapin di situ tanggre, delapi. Udah mendingan saya gendong lagi, tapi gendong belakang. Sampai pulang ke rumah, wis kan ya. Kayak buat jajannya dimakanin apa buat besok. Kalau nggak berangkat sekolah. Aku cuman diem, bisa pikirannya keinget bocah itu, terus kasihan bocah itu. Lah, kamu nggak masuk ke kamar, saya duduknya di balai-balai, rusbang itu loh, rusbang. Nah, rumah saya masih mending, ada kacanya gitu, jerumpul baru ada kacanya. Cuman kan di hordeng, yang nggak ketutupan karena kayunya nggak nyandak, nggak full semuanya. Kayak ada lubang segini gitu loh, lubang segitu. Terus memang ada lampu ya lampu templok doang lah kayak gitu. Cuman kalau dilihat luar tetap bisa kelihatan walaupun samar. Saya ngelamun mikiri bocah itu, terus tahu-tahu yakin kaget banget ada itu di balik kaca. Iya di sela-sela ini apa tadi ya, hordeng itu tadi. Saya mau ngomong, "Mak, itu ada anak yang tadi," saya belum cerita apa-apa. Akhirnya kan saya cuma ngeliatin itu, dia wajahnya semakin jelas, yakin cantik banget dan bangir, belum ngeh itu orang mungkin bule atau apa menurut si Mbak Yanti. Terus wong saya bocah ya, saya giniin kedelek, nawarin. Iya, gitu. Itu gede-gede, ditawarin paling nggak kalau mau gitu ya. Hah? Iya nggak mau. Paling ya kalau misalnya di meter sekarang ya terus bang rumah saya juga kecil, paling 1-2 meter di depan lah. Saya giniin gitu, nggak mau. Ngomong nggak serem mbak, bocah kecil angel mas di pengertiin sekarang itu nggak padahal kan di rumah suwung di situ ya sendirian, itu kan harusnya setan. Saya pengertian tapi saya nggak, kasihan gitu. Ini nggak mau, cuman gede-gede aja kan. Akhirnya saya turun berusut dari rusbang. Saya turun menghampiri kaca tadi yang bolong itu. Saya deket banget. Ya nyaluk ora apa kiye? Itu ada yang lain, kayak singkong apa jajanan lah, ada ciki dulu ada ciki. Tetap aja nggak mau masuk. Saya nuding begitu. Tahu-tahu bapak itu pulang, langsung kayak arahnya dari ini loh yang ada ketutupan sama hordeng dari samping rumah lah. Itu langsung kayak nyawuk maluk tadi loh. Goro, aki apa nang kene digituin kayak ditapuk. Bunyi kayak gitu, ngikik langsung,
ketawanya nenek-nenek, ketawa serem. Saya langsung ketakutan jimprak. Tapi saya larinya mau ke arah bapak. Kalau dia udah habis ngepret begitu ya, dia berdiri di depan pintu, ngadepnya ke sana keluar ke kebun. Saya buka pintu, saya meluk bapak bulu kakinya. Dia di belakang emak sama mbah ikut keluar. Apa rame-rame sing boyu siapa yang ketawa siapa? Itu ngikik terus. Suaranya nenek-nenek. Wah. Gue kayak sing memakai. Bapaknya ngerti. Saya baru ngerti bapak itu orang paham kayak gituan. Pak, bapak lihat, oh, beli nalar katanya begitu, kata bahasa Tegal ya. Kamu itu nggak nalar, bocah lagi datang bulan digawe yag-yagan bengi, di bawah itu main jauh-jauh. Orang ngerti pak, ngerti ding. Aku ngomong begitu, nggak belain mak, belainnya bapak. Kok maning kamu lagi orang mak nggak ngerti, berarti disalahin bapak. Kalau lagi dapat itu kan ya lagi kotor begitu ya, jangan diajak jalan jauh-jauh apalagi malam, kata emaknya nggak ngerti. Kue neng sejenis kuntilanak buang apa, setan belis lah itu ketarik sama baunya itu. Kamu lagi kotor, maning-maning lagi-lagi jangan begitu. Terus primen pak, ini gimana pak, urusan aku. Saya ngelihat bapak itu jalan ke kebun, langsung gelap, semuanya gelap, cuman ada suara bapak sama suara ini itu kayak orang berantem. Tapi ya kalau ya saya ingat sekarang gitu ngomongnya, syukur bangsat kayak gitu. Mana seminggu aja ngeliatin aku, jangan ikut sama anakku. Itu nggak lama mas, bapak balik lagi ngos-ngosan, banyu putih kayak gitu. Saya dilus-elus, ganti celananya ganti, suruh ganti. Itu peristiwa dulu. Jadi saya ngalamin tadi ya kelihatan mungkin kayak noni Landa lah, tapi bocah kecil. Dan itu saya ngalamin setiap datang bulan selama hampir mungkin saya sekolah SMA lah. Itu selalu kalau datang bulan ada itu terus. Selalu ada. Pasti ngedatengin. Tapi nggak tiap hari. Tapi dengan wujud anak kecil. Anak kecil. Dan saya bilang sama bapak, wacani Anas kayak gitu. Ya, dibacain surat Anas. Iya, lah itu ada penjelasan dulu kenapa gitu? Nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan sama sekali. Hanya mewujud seperti itu. Ya. Tapi konon lingkungan tahu rumah itu serem. Ya, karena dulu bekas ada penjagalan katanya. Penjagalan itu pembantaian. Pembantaian. Gitu. Dengan cara digorok. Betul. Udah, Bro Ayung, baik. Terima kasih Bro Ayung. Satu cerita dari masa lalu lagi ya. Kebayang sih, maksudnya kalau misal di zaman itu berada di situasi itu sangat menarik banget. Asli. Apalagi zaman belum ada listrik, kita nggak terbiasa melihat itu. Menariknya asli. Karena itu tadi. Dulu kalau kamera secanggih ini dapat view banyak banget, Bi. Asli. Iya. Bahkan mungkin Kunti atau pocongnya sendiri, Mas. Iya, bisa segitu. Oke, Bro Ayung, baik. Terima kasih atas ceritanya, kawan-kawan di rumah. Mbak Srianti ya, terima kasih juga tadi. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.